sedikit contohnya cerita bergambar. Anak kita menggambar, sekedar menggambar. Jadi saya ingin menggali potensi anak itu dari membaca sebuah cerita bisa menghasilkan sesuatu yang merupakan ciri dari keinginannya. Kemudian rumusan dan tujuan masalahnya. Apakah pembelajaran diferensiasi dapat meningkatkan hasil belajar? Terus bagaimana pembelajaran diferensiasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa? Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui cara meningkatnya dan mengetahui langkah-langkah meningkatnya. Kajian teori. Yang pertama, pembelajaran dari Rusman itu mendefinisikan pembelajaran pada akhirnya merupakan suatu proses interaksi guru dengan anak. Ya, jadi pembelajaran itu melibatkan aktif antara guru dengan siswa. Di sini kita mulai diberi sebuah mindset baru mengenai merdeka belajar, di mana anak diberi waktu serta tempat kebebasan untuk curahkan keinginan dan bakatnya terkait dengan pembelajaran yang kita mau. Hasil belajar terus harus ya. Selalu hurufnya ini yang ketiga. Sambil melakukan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat sekali rahmat kepada kita semua sehingga kita masih bisa bertemu di tempat ini dalam acara seminar PTS dan PPK pada pagi hari. Yang terhormat Bapak Joko sebagai pendamping seminar, yang kami hormati Bapak Ibu peserta seminar pada pagi hari ini. Mohon izin untuk pagi hari ini saya membersamai Bapak Ibu semuanya untuk membawakan acara pada pagi hari ini. Untuk yang pertama, marilah kita dengarkan presentasi dari Ibu Hasri. Monggo Ibu Hasri, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu moderator yang telah berikan waktu kepada saya untuk menyampaikan hasil penelitian yang saya laksanakan selama 3 bulan. Bapak Ibu mohon izin di sini untuk judul penelitian saya mengambil peningkatan hasil belajar muatan pelajaran IPA materi perpindahan panas dengan menerapkan model pembelajaran Discovery Learning siswa kelas 5 SD Negeri 5 Wates semester 2 tahun pelajaran 2021-2022. Latar belakang saya mengambil penelitian ini, yang pertama dalam menyampaikan materi, guru menggunakan metode ceramah dan terpancang pada materi yang ada di buku paket. Setelah itu selama proses pembelajaran siswa merasa jenuh, kemudian hasil belajar muatan pelajaran IPA rendah. Dari 25 siswa, sebanyak 52% nilainya di bawah KKM dan 48% nilainya KKM. Solusi dari permasalahan yang saya hadapi itu Terima kasih Bu Menteri atas pertanyaannya. Kami
bisa menjawab, bisa memuaskan jawabannya. Jelas Ibu yang sudah kami laksanakan dengan supervisi dan tidak itu ada peningkatan. Karena kalau tidak ada akan supervisi itu Bapak Ibu guru tetap ada hal-hal tertentu saja. Tetapi begitu nanti saya sampaikan jadwal supervisi, hari ini tanggal sekian Bapak Ibu kami akan supervisi sesuai dengan tanggal yang saya sampaikan pada Bapak. Jelas ada peningkatan yang sudah kami lakukan. Demikian Bu. Yang lain? Silakan yang lain. Bapak Ibu yang kami hormati dan dapat terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Monggo sekarang untuk selanjutnya kita beri apa kepada Ibu Siti yang kira-kira tidaklah bijaksana kalau kita perpanjang. Saya tutup saja. Saya ini sampai ketemu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak narasumber yang kami hormati, Bapak Ibu peserta seminar, untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Yuli Budiati dari SD Semong 3. Karena itu waktu sepenuhnya mengatur kepada Ibu Yuli. Terima kasih yang telah memberikan waktu kepada saya. Bapak dan Ibu sekalian, pada pagi hari ini saya akan memaparkan hasil PPK dari saya dengan judul peningkatan hasil belajar matematika menggunakan pendekatan contextual teaching learning kelas 2 SD Negeri 3 Semong di Kota Kulon Progo. Adapun latar belakang masalahnya, matematika menjadi salah satu mata pelajaran yang sangat penting sehingga dipelajari dari SD sampai perguruan tinggi. Kemudian, matematika juga merupakan ilmu dengan objek kajian yang bersifat abstrak. Yang ketiga, kurangnya pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Kemudian dari latar belakang itu, untuk membantu siswa agar dapat meningkatkan hasil belajar matematika, salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan pembelajaran CPL atau Contextual Teaching and Learning. Maaf tadi agak terganggu. Kita lanjut dulu. Diagnosis permasalahan kelas 1. Guru masih menggunakan cara konvensional dalam pembelajaran sehingga kelas menjadi pasif dan monoton. Yang kedua, guru belum menerapkan pendekatan CTL untuk membantu siswa membangun pengetahuannya sendiri. Dan yang ketiga, media pembelajaran masih belum terlihat. Kurangnya pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Dan kelima, hasil belajar matematika yang masih rendah, sejumlah 89 siswa belum mencapai KKM. Kemudian fokus masalahnya adalah pada peningkatan hasil belajar matematika materi perkalian sederhana menggunakan CTL di kelas 2 SD Negeri 3 Semong Kota, Kulon Progo tahun ajaran 2021-2022. Rumusan masalahnya, bagaimana meningkatkan hasil belajar matematika materi perkalian sederhana menggunakan metode CPL di kelas 2 SD Negeri 3 Semong Kota Kulon Progo pada tahun ajaran 2021-2022. Dan tujuannya adalah untuk meningkatkan hasil belajar matematika materi perkalian sederhana menggunakan metode CPL di kelas 2 SD Negeri 3 Semong Kota Kulon Progo tahun ajaran 2001-2022. Kajian teorinya yaitu kajian belajar dan hasil belajar, kajian materi matematika di SD, kajian contextual teaching learning. Kerangka berpikirnya
Dari kondisi awal, untuk guru, pelaksanaan pembelajaran masih berpusat pada guru, sedangkan peserta didik masih pasif. Kemudian untuk peserta didiknya, hasil belajar matematika peserta didik masih rendah. Untuk tindakan yang kami lakukan, dalam pembelajaran, guru menggunakan metode pembelajaran contextual teaching and learning. Kami adakan dengan 2 siklus, yaitu di siklus 1. Dalam pembelajaran matematika KD 3.4 menjelaskan perkalian tentang 4 kali 3 sama 2, 12 menggunakan benda konkret dalam kehidupan sehari-hari dengan metode pembelajaran GTL. Kemudian di siklus 2, pembelajaran matematika KD 4 masih sama seperti itu karena di siklus 1 masih belum berhasil ya, kemudian kami lanjutkan di siklus 2. Lanjut Bu. Hipotesis tindakannya, apakah melalui metode contextual teaching and learning dapat meningkatkan hasil belajar perkalian? Kemudian yang kedua, bagaimana langkah-langkah meningkatkan hasil belajar perkalian melalui metode contextual teaching and learning? Metode penelitiannya yaitu jenis dan desain, penelitian tindakan kelas, PTK atau Classroom Action Research. Kemudian tempat dan waktu kami adakan di SD Negeri 3 Sermong antara bulan Januari sampai bulan April. Subjek penelitiannya siswa kelas 2 SD Negeri 3 Sermong karena saya mengajar di kelas 2. Kemudian yang untuk teknik dan instrumen pengumpulan datanya, teknik dokumen, tes dan observasi. Jadi kami melakukan tes, observasi, kemudian kami juga pengumpulan datanya. Lanjut, kriteria keberhasilan tindakan. Presentasi siswa tuntas minimal mencapai 78,9 dari jumlah siswa setelah kami mengadakan penelitian 2 siklus. Untuk skor pada keaktifan guru dan siswa diperoleh dari lebih dari 80%. Kemudian teknik analisis data, deskripsi kuantitatif dan kualitatif. Nah, inilah ringkasan skor aktivitas guru dan siswa. Jadi untuk guru dari rata-rata 80% menjadi 86%. Kemudian untuk siswa dari siklus 1 rata-rata 52,6% menjadi 78,9%. Jadi kami anggap sudah berhasil ya Bu. Lanjut ya. Nah, inilah diagramnya. Berdasarkan diagram di samping, terdapat peningkatan aktivitas belajar siswa dan guru, yaitu aktivitas belajar siswa di siklus 1 dari 52,6 meningkat menjadi 78,9 di siklus 2. Sedangkan untuk aktivitas guru meningkat dari siklus 1 80% menjadi 86% di siklus 2. Lanjut. Hasil belajar matematika dari kami, siswa kami ada 19 siswa. Jumlah siswa yang mengikuti tes 19, jadi semua bisa mengikuti pembelajaran, mengikuti tes. Kemudian nilai tertinggi untuk pratindakan hanya 80, itu hanya 1 atau 2 anak. Kemudian untuk di siklus 1 nilai tertinggi bisa mencapai 90 dan di siklus 2 bisa mencapai nilai 100. Kemudian untuk nilai terendah dari prasiklus itu hanya 20, jadi nilai terendahnya 20. Kemudian nilai terendah di siklus 1 60, nilai terendah di siklus 2 60 ya. Kemudian untuk jumlah nilai itu Ibu, Bapak Ibu, dari pratindakan 1150, di siklus 1 1440, di siklus 2 1530 dari jumlah siswa 19 itu tadi. Dan rata-ratanya juga meningkat dari 60,5 di pratindakan, di siklus 1 73,2, di siklus 2 jadi 80,5. Jumlah siswa tuntas itu di siklus
di pratindakan hanya 6 siswa. Kemudian di siklus 1 hanya 10 siswa yang tuntas. Di siklus 2 ada 15 siswa yang tuntas, jadi hanya 4 siswa yang belum tuntas. Kemudian presentase siswa tuntas itu tadi 31,6 di pratindakan, 52,6 di siklus 1, 78,9 di siklus 2. Untuk presentasi siswa belum tuntas dari pratindakan 68,4, di siklus 1 47,4, kemudian di siklus 2 itu 21,1. Jadi ada perubahan dengan kami lakukan pembelajaran dengan metode CDL. Ini diagram grafik hasil dari pembahasannya dari prasiklus siklus 1, siklus 2 seperti yang sudah saya bacakan di atas tadi. Nah, kesimpulan. Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penggunaan contextual teaching learning dalam pembelajaran dengan mengkaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa atau dengan menyajikan masalah-masalah kontekstual untuk membantu siswa menemukan dan membangun pengetahuannya sendiri. Ditambah dengan pelaksanaan pembelajaran yang melibatkan komponen konstruktivisme, menemukan, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian sebenarnya dapat meningkatkan hasil belajar matematika kelas 2 di SD Negeri 3 Sermo, khususnya materi perkalian 2 bilangan. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan hasil belajar siswa pada saat pratindakan yang baru 31,6%, siswa yang mencapai KKM, dan nilai rata-rata 60,5. Pada pelaksanaan tindakan siklus 1 meningkat menjadi 52,6 siswa yang mencapai KKM dengan rata-rata 73,2, dan pada siklus 2 sebanyak 78,9% siswa mencapai KKM dengan nilai rata-rata 80,5. Skor aktivitas guru dan siswa juga mengalami peningkatan. Pada siklus 1, partisipasi guru mencapai 80%, meningkat pada siklus 2 menjadi 85%. Bapak Ibu semua, ini tadi hasil peningkatan di SD kami. Nah, Bapak Ibu semua, ini tadi paparan dari saya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kami ucapkan. Demikian tadi pemaparan dari Ibu